Balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Oke. Ahai. Tahun 2021. Asik. Julid episode 1 di tahun 2021. Selamat dulu dong. Selamat tahun baru teman-teman. yang merayakan di rumah. Yang tidak merayakan. Ya pokoknya selamat aja. Yang jalan-jalan ke Bali. Itu kan yang jajan kembali tuh gempit tau. Setelah bikin heboh di Indonesia Yau. dengan video durasi 18 detiknya itu 19 dong. Jangan Iya. dikurang-kurangin. beda 1 detik aja bong. Oke, itu di detik ke-20 Anda tahu apa? Endgame. Iya. Pokoknya udah end, di 20 udah ada. Jadi setelah heboh dengan video 19 detiknya, Yo. Giselle yang tadinya udah bikin heboh di Indonesia, Giselle sekarang bikin heboh dunia juga. Karena kabarnya dia sempat masuk media asing. Gokil. Anjir. Beritanya loh. Keren banget. Lu bikin sensor aja lu. Tapi menurut lu ini ya, kan Giselle ini diberitakan di media asing sih, iya kan? Ya. Menurut lu bangga gak sih? Aduh, ya sebenarnya kalau dibilang bangga enggak ya. Oke. Karena ya ngapain juga media asing ngurusin urusan Indonesia gitu kan. Ya mungkin kan karena dia kan public figure. Jadi mungkin dia terkenal kan. Nggak di Indonesia juga, di Masa dunia. iya? Kan dia kan juara Indonesian Idol. Kalau Indonesian salah- Idol doang ya itu Indonesia. Tapi Idola Indonesia bukan. kan terkenal idol. Nah, dia sempat disorot juga kasusnya ini yang di mancanegara karena undang-undang pornografi katanya gitu ya. Berita udah keluar gitu loh. Sampai keluar. Kalau gua sih berpikir ya, ini kan barang bagus, jangan sampai keluar. Iya. Konsumsi publik dulu aja. Tapi mau bagaimanapun ya di era informatika, media sosial segala macam ya nyari berita kan gampang. Betul sekali. Jadi ya nggak ada salahnya juga. Kita juga gampang kan nyari-nyari berita misalkan Mia Khalifa. Tapi Gitu. kan kalau kita bicara tentang seksualitas, ya nggak cuma Giselle aja sih. Gitu. Nggak cuma Giselle. Banyak gitu loh yang sampai sana. Tapi kok cuma dia kalau gue pikir ya cuma dia yang sampai luar. Ariel Noah enggak kan? Enggak. Yang dulu enggak kan? Yang Enggak. 2009? Enggak. Cuman ini doang berarti ya? Iya. Hebat. Iya emang mantap. Produk mantap. Oh gimana? Tapi nggak patut dicontoh ya. Tapi nggak patut dicontoh. Makanya Iya. kalau ngerekam apa-apa hati-hati. Bukan cuma ngerekam, kalau misalkan handphone kalian hilang atau apa, ya itulah gunanya proteksi apa ya? Yang sistem di dalam handphone itu loh. Rekam deh pokoknya. Nggak usah direkam-rekam, udah nggak usah. Emang Nggak usah direkam-rekam, bukan nggak boleh sih. Nanti kesebar. ya di format dong HP-nya sebelum Kan mau hilang. dijual. Berarti Iya, mungkin dia kecolongan. kecolongan. Makanya itu mending nggak usah ngerekam. Iya betul. Udah hapus belum yang kemarin? Sama anak janda anak 7. Tapi nih ya, Oke. dari kabar yang memilukan, Mm-mm. kasusnya Giselle, ada yang membahagiakan tentang kabar yang baru ini nih. Membahagiakan banget nih. Presiden Joko Widodo menaikkan PP nomor 70. tahun 2020. Ayo apa? Apa bang? Emang lu baca? Dia nggak baca skrip masih anjing. Kasih tahu nggak bang? Itu apa sih? Kasih tahu nih. Oke. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksana tindakan kebiri kimia, memasangkan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini lucu banget. Bukan lucu, ini membanggakan. Artinya kita bisa melindungi anak-anak dan generasi-generasi baru kita. Itu dia. Dari predator-predator seperti dia. Bukan, gua enggak Oh, dong. dia Gua enggak. predator ayam dia. Ayam di Tapi gini, namanya alat pendeteksi elektronik itu kan sama aja GPS kan? Iya, bagus dong. Jadi kita tahu di mana orang-orang yang pernah menjadi predator seksual anak. Itu artinya sekarang yang bisa dipakai GPS bukan cuma handphone aja. Berarti Anu lu. kan nggak dipasang di anu juga, Bang. Kan tidak, itu baca dong. Dipasang di mana? Ya mungkin di kaki kali. Nanti kan dalam tata caranya kan bakal ada cara-caranya juga. Kita belum tahu ya bagaimana tata caranya. Tapi yang pasti Presiden Joko Widodo sudah menaikkan PP nomor 70 tahun 2020. Seperti itu teman-temanku. Jadi anak-anak kita dilindungi oleh
UU ini. Alhamdulillah. Jadi Ya setidaknya kita bisa merasa lebih aman ya dan tenang gitu lebih ya. aman lah ya dari predator seks anak gitu. Jadi dengan berbagai pertimbangan Presiden tuh menekan PP ini Pada akhirnya. untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jerah terhadap Itu pelaku gitu loh, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Serta nih dalam pelaksanaannya ketentuan pasal 81 ayat 4 dan pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU gitu loh. Oke. Dengan ditetapkannya ini, yaitu angin segar banget loh. Iya. Makanya kan disambut baik sama Komnas Anak, Iya. Komnas Perlindungan Anak. Lu sangat setuju dong Setuju. hukuman ini? Setuju dong. Karena kan tapi tunggu dulu. Ada hukuman kebiri kimia, ada Oke. hukuman yang dipasangin pendeteksi itu loh. Oke. Lu setuju nggak dengan kedua ini? Apa lu hanya setuju dengan salah satunya? Gue kedua-duanya. Karena kalau misalkan kita ngelihat di luar negeri ya, bahkan pendeteksi itu tuh ada dalam hukuman yang ringan, yang biasa-biasa aja gitu. Misalkan kayak yang ini, tahu nggak sih kalau misalkan Mana? dia melakukan tindak kriminal gitu kan, Yoi. tapi harus di rumah gitu, nggak perlu di penjara. Dia kan dikasih pendeteksi itu gitu biar nggak keluar dari wilayah tertentu kayak Betul. gitu kan. Nah mungkin itu juga bisa jadi sebuah pencegahan gitu biar polisi tuh tahu gitu. Wah si kampret ini nih udah di sini nih. Wah jangan. Tapi menurut gue sih memang bagus sih. Gitu. Oke. Kalau bisa semuanya aja tuh dihukum untuk pokoknya hukuman tuh berat untuk predator seks anak. Iya. Harus Tapi seberat-beratnya. sempat jadi undang-undang PP nomor 70 tahun 2020 ini sempat ditolak juga. Ada menuai penolakan dari Institute for Criminal Justice Reform organisasi. Jadi secara umum menolak penggunaan tindakan kebiri dan juga hukuman mati sebagai bagian dari pemberatan pidana saat Jokowi menekan Perpu nomor 1 tahun 2016. Jadi sebelumnya juga dia menolak itu. Dan sekarang dia menolak lagi. Jadi tentang perlindungan anak gitu loh. Karena apa sih? Mungkin dia tidak sesuai dengan hak asasi manusia gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue itu ya kalau udah seperti itu mendingan hak asasinya dicabut aja karena dia udah merusak masa depan anak itu gitu loh. Lu gimana? Lu tetap setuju kan? Hukuman kebiri? Kalau kebiri gue setuju deh. Karena memang ada pasal-pasal turunannya juga gitu loh, banyak banget gitu loh. Tapi kalau misalkan ngomongin soal hak asasi ya gue nggak setuju kalau misalkan dia dihukum mati. Tapi beberapa negara udah menerapkan hukum mati untuk para predator anak dan pemerkosa loh. Ya kayak di Arab, di Korea Utara, di Israel, di Amerika Serikat, Prancis gitu loh. Enggak juga. Kalau Prancis itu dia hukuman penjara seumur hidup. Kalau Israel penjara selama 16 tahun sampai seumur hidup. Pokoknya rata-rata hukumannya berat gitu loh. Tapi nggak sampai mati kan? Iya, tapi yang hukuman mati nih ya, eksekusi mati nih di Korea Utara, Arab Saudi, Mesir, Iran itu loh. Oke Pokoknya pemerkosa ya, gitu. Pemerkosa secara general anak, perempuan segala macam. Bahkan Cina pun sudah menerapkan ini pemerkosa hukuman mati. Eksekusi mati atau kebiri. Tapi kalau misalkan kebiri gue setuju lah. Kenapa? Ya karena dia jadi nggak punya apa ya, nggak bisa. Kalau dikebiri tuh jadi nggak bisa keluar penjara kan ya? Ya ampun. Sensor Ji, emang apa tadi? Mungkin kalau dikebiri itu dia jadi nggak bisa jadi nggak bisa apa ya, ereksi mungkin ya. Mungkin dia nggak bisa begini ya, dan juga menekan hasrat seksual dia mungkin. Teknisnya juga bakal berproses juga. Kira-kira menurut lu gimana cara kebirinya? Ya, oke. Jadi menurut kalian para netizen yang terhormat, hukuman kebiri untuk predator anak dan predator seksual itu sesuai atau tidak? Atau perlu diperberat atau diperingan? Apa dipotong? Ya, tulis di bawah komen di Anda. bawah, dikomenin aja. Ya. Jadi lu setuju? Gua setuju kalau dikebiri. Emang mereka pada jahat Gue sih. sih lebih setuju hukuman mati. Aduh. Enggak, gua kalau dikebiri. Gua nggak tahu lah kalau misalkan. cuy. Kalau hukuman mati gua nggak pernah setuju sih. Bahkan koruptor pun gua nggak setuju kalau dihukum mati. Kalau di penjara seumur hidup oke lah. Kalau gua saklek. Karena apa? Sekarang kalau itu terjadi sama anak lu gimana? Kalau itu terjadi sama anak gue emosi banget. Nggak mungkin gue minta dia hidup karena anak gue masih kecil dirusak masa depannya. Kalau gue lebih setuju hukuman Betul mati. sih. Bahkan mungkin lo bisa melakukan tindak kekerasan bahkan membunuh dia sekalipun. Nah, gitu itu ya. dia. Tapi Jadi kan- mendingan dihukum melalui hukuman yang ada. Yang gitu ada kan. yang adil. Tapi kan ya pasti ya ham lagi ya. Iya. Ya, tapi ya sudahlah.
Yang penting kita dukung Pak Jokowi. Kita dukung Pak Jokowi untuk PP ini, Iya. PP nomor 70 tahun 2020. Semoga Betul. ini bisa mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Itu dia. Kita dukung juga Gisel. Kita semangatin. Oh ya, untuk Semangat, Gisel. Mbak Gisel semangat. Semangat Ya. Gisel. Semangat, jangan menyerah. Oke, semangat terus. Udah gitu aja kali ya. Udah gitu aja. Kelama-kelamaan. Kasian Gading Martin di rumah. Bukan kasihan yang edit ini banyak-banyak gitu kan. Iya. Intinya, gua sangat setuju dengan PP nomor 70 tahun 2020 dan semoga ini bisa menjadi Dobrakan. dobrakan di tahun 2021 untuk mengurangi predator seksual anak. Udah itu bagi gua. Lo apa pesannya? Yang penting tetap semangat buat Mbak Gisel. Udah, emang bangke lo bisa. Oke, tetap sabar, tetap sadar. Semoga corona cepat ambyar. Bye-bye. Jangan Bye. lupa komen, Like subscribe, dan share video ini ke keluarga kalian, ke teman grup kalian, janda. pacar kalian,